Kenapa orang-orang kafir dari ahlul kitab itu nggak beriman? Padahal dia ngerti kalau Muhammad itu benar. Kira-kira kenapa? Pertama adalah karena gengsi. Nah, ini gengsi itu penghancur kesuksesan dari zaman dulu sampai zaman besok kalah. Jadi karena mereka gengsi. Kok gengsi? Dari mana Pak Amin? Kenapa gengsi? Karena mereka berharap itu yang jadi nabi itu adalah dari Bani Israel. Jadi ceritanya kan gini, ibu-ibu. Nabi Ibrahim itu kan punya istri dua. Satu namanya Sarah, kan gitu ya. Dua namanya Hajar. Sarah ini orang mana? Sarah ini kalau dunianya sekarang tuh dia orang Irak. Jadi kalau dulu di kerajaan Babilonia waktu itu dia Irak. Nanti kalau saya tidak sampaikan ini nanti ibu-ibu tanya, Mas, Pak Amin, Sarah tuh orang di gitu. Tretek apa dan balong gitu. Sarah itu Irak ya. Nah, kemudian Sarah ini memiliki putra namanya siapa? Ishak. Nah, Ishak. Ishak ini sudah keliru mulai Ismail. Apalnya kita Ismail ya, karena putra Ibrahim ya. Ini dari ibu yang ini kan ibunya dua, karena kita nggak pengalaman ya ibunya dua ya. Istrinya dua ya, cuman kalau di sini Ibrahim itu dua istrinya dari Sarah. Sarah itu punya anak namanya Ishak. Ishak nabi, jadi nabi itu diangkat oleh Allah jadi nabi. Kemudian Ishak melahirkan namanya Yakub. Nah, dari Yakub ini nanti akan menjadi cikal bakal Bani Israel. Nah, kita harus tahu sejarah itu. Jadi pada waktu zaman Nabi Ibrahim enggak tersebut Israel, Bani Israel itu belum ada. Ketika Ishak lahir, Ishak mempunyai keturunan yang namanya Yakub, inilah jadilah cikal bakal Bani Israel. Yakub punya keturunan 12 putra, 12 anak. Dari 12 anak itu dia jadi 12 suku. Ini berkembang dunia itu. Jadi 12 suku dan anaknya Yakub salah satunya yang jadi nabi adalah Yusuf alaihissalam, yang terkenal dengan ketampanannya itu. Yang wanita-wanita pada waktu itu ketika melihat Yusuf dia mengatakan hada malakul karim. Oh, ini malaikat yang mulia, ini bukan manusia. Kalau manusia saya sering ketemu nggak kayak gini. Ini beda ini gitu. Ini malaikat. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Nah, kemudian setelah ini dari Bani Israel ya, kita sedang ngomongin Bani Israel. Kemudian dari Yusuf turun lagi Nabi siapa? Namanya Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Harun, ini satu zaman ya, Musa dengan Harun. Kemudian turun lagi, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi Yusa bin Nun. Yusa bin Nun. Dari Yusa bin Nun kemudian datang lagi, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Dawud. Nabi keturunan Ishak. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya para nabi, karena dari ibunda Sarah itu jadi nabi-nabi semua gitu loh. Dawud kemudian lahir Sulaiman alaihissalam. Dawud itu yang suaranya bagus banget tuh. Dan yang terkenal dengan puasa sehari, puasa tidak sehari, itu adalah puasanya Nabi Dawud itu. Nabi Dawud mangkat itu bahasanya, kemudian lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi nabi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta, alhamdulillah. Makanan katanya memang kasih ya. Masya Allah, lagunya ada di sini. Alhamdulillah. Nabi Dawud yang seperti tadi saya sampaikan itu. Kemudian Nabi Dawud selesai, ini Nabi Sulaiman datang, Nabi paling kaya yang sering diperdebatkan oleh Ustaz Mubarok sama Pak Del Jami. Ini Temanggung, kok Magelang, kok Sleman, kan gitu tuh Nabi Sulaiman tuh. Nah, itu zaman itu. Nah, itu jadi ini kalau kita tadabbur kayak gini ngerti jadinya nanti itu kalau kita cerita Nabi Sulaiman, oh kayak gitu zaman ini ya.
cerita Nabi Yusuf berarti zaman ini ya, itu langsung tak gitu. Kemudian setelah Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, terus Ilyasa, kemudian Yunus, kemudian Zakaria, terus Yahya, terus Isa. Yang saya sebut dari Isa sampai Ishak itu adalah keturunan bukan keturunan Sarah, gitu, Sarah gitu. Jadi kayak gini, kalau bisa ditanya, apalagi ini Ustadz, kalau ditanya, jadi tahu kita alurnya. Misalnya gini, Ustadzah Khofah ditanya misalnya sama muridnya, Ustadzah, kalau Nabi Yusuf dengan Nabi Zakaria itu duluan siapa ya? Sekarang kan tahu. Kalau misalnya nggak ngaji jadi nggak tahu. Hanya mikir siapa ya? Misalnya belum tahu kan? Yusuf sama Zakaria. Siapa ya? Oh gini anak-anak. Mungkin gini ya, mungkin duluan Zakaria ya. Soalnya Yusuf tuh ganteng. Kalau ganteng tuh muda. Pikirannya kan gitu dah. Nah, muda. Kalau Zakaria tuh Pak Zakaria kai. Sepuh itu. Nah, duluan Zakaria, padahal duluan Nabi Yusuf dari silsilah tadi itu. Nah, kalau bilang duluan Zakaria karena gantengnya ini, itu namanya bakat jadi produsen film cerita fiktif gitu ya. Urutan nih Nanti kita bahas nanti ya. Tadi Pak Yusuf Zakaria ya mana loh Pak, berarti memang Yunus kok Yusuf. Yunus. Udah Yusuf. Yusufnya udah duluan. Jadi Nabi Yusuf itu dulu. Yusuf itu rada tua. Iya, Yusuf itu sepuh gitu. Agak Tapi dulu. bayangannya Yusuf itu ya akhir-akhir karena gantengnya, nomnya gitu kan gitu. Nah ini kita harus tadabbur seperti itu ya. Nanti ceritanya enggak. Oh iya sih. Dan sebenarnya saya jadi ingat tuh Pak Dek. Kita tuh kan sering ngobrol banyak banget. Itu kalau ditulis tuh jadi novel berjilid-jilid loh Mas. Kita sering ngobrol tuh. Cuman karena nggak dibukukan ya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, nah mereka itu keturunan Sarah. Harapan orang-orang kafir yang di sini ya, yang di surat Al-Bayyinah ini, harapannya adalah Nabi yang Al-Bayyinah itu dari Sarah itu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ngangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Muhammad itu bukan keturunan Bani Israel, tetapi Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Bani Hashim. Nah, kalau diurutkan ke atas itu lewat anak Ibrahim, putra Ibrahim, cucu Ibrahim, maksudnya dari garis ibunya yang bernama Hajar. Gitu. Jadi kalau di ini Ibrahim ada Sarah, ada Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail itu menikah dengan Juroh namanya. Juroh itu wanita Arab. Nah, kemudian Jurah ini berkembang itu sehingga disebut dengan Bani Ismail. Nah gitu. Kalau yang tadi Bani apa? Bani Israel. Kalau ini Bani Ismail namanya. Nah Bani Ismail itu keturunannya salah satunya adalah Quraisy yang sangat ternama. Dari Quraisy itu lahir yang sangat terpuji banget namanya Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka akhirnya ngomong, kok bukan dari kita, nggak mau mati. Nah, inilah gengsi itu. Jadi mereka tuh yakin beriman sebenarnya. Gitu. Dengan Muhammad itu beriman, ada kok. Mereka orang-orang pinter. Ahli kitab pun bukan orang bodoh. Ada di Taurat, ada di Injil mereka itu, ciri-cirinya itu Nabi terakhir ini, dan persis sama. Persis. Tapi karena gengsinya mereka nggak beriman. Nah, ini sangat menyedihkan, toh. Kalau gengsi itu menyedihkan banget. Makanya dalam kehidupan modern, tadabbur kita hari ini dari ini saja, jangan pernah gengsi kita ya. Nggak boleh gengsi. Gengsi itu kalau bahasanya kita apa Pak? Gengsi. Apa ya? Apa enggak? Gengsi. Gengsi ya. Gengsi. Apa Pak? Tinggi setel. Gengsi, tinggi setel benar. Tinggi setel ya. Gaya nak. Gengsi. Mangga apel nggak level oke. Setel ya. Oh betul. Strawberry mangga. Sorry enggak lah. Oh iya. Jadi yang merasa tinggi ya. Bilang mana? Di situ Kayak ubur-ubur kan ya.
Padahal di hati Tuhan sudah tahu. Dia tahu. Dia rela mengorbankan keselamatannya di akhirat kelak demi kegengsian itu. Demi kegengsian itu. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, makanya sekali lagi tidak boleh gengsi. Siapapun yang sering gengsi itu dia pasti akan gagal dalam masalah dunia saja, bukan masalah akhirat. Contoh apa ya, kalau contohnya boleh dikasihkan contoh yang gengsi-gengsi Apa ya? misalnya gini. Ada orang datang ke Ustadz Mubarok, ditanya dia, Pak, saman kegiatannya apa hari ini? Aku nganggur Pak Ustadz gitu, nggak ada kegiatan. Terus kok nggak kerja? Ya nggak ada kerjaan, masih nganggur. Kalau saya kasih kasih kerjaan gimana? Saya kasih kerjaan, nanti sewanya saya, modalnya saya dan sebagainya. Oh mantap tuh, itu bisnis apa tadi? Ya misalnya bisnis, tapi siap, saya siap tuh. Kalau saya kan nggak punya modal, kalau dimodalin ya siap tuh. Oke, bisnis pangkas rambut itu. Terus dia bilang, pangkas rambut tuh saya kelilipan gitu, sering tuh pangkas itu kan gitu ya. Rambut. Nah, terus misalnya, atau gini, jualan bakso keliling, jualan bakso keliling gitu. Nanti kalau ketemu kawan saya gimana gitu, gengsi lah gitu. Saya tuh biasanya rapi kayak gini loh kan gitu ya. Saya tuh biasa pakainya rapi, nyetir, masa saya jualan bakso keliling. Padahal apa rendahnya bakso keliling, nggak ada kan, mulia semua kan. Terus Ustadz Mubarak mengatakan gini, ini ceritanya sedang Ustadz Mubarak ini ya. Jadi ada orang datang ke Ustadz Mubarak itu minta pekerjaan, dikasih suruh bakso keliling, dia bilang gengsi lah, nggak mau lah aku, kalau malah tak taburkan ke mukanya kawanku kalau aku emosi misalnya gitu. Terus Ustadz Mubarak gini, udah kalau kamu takut kelihatan kawanmu, dodol sawit aja, dodol sawit. Nanti kalau monyet-monyet lihatku, orang gengsi kan gitu semua kan, malu lah saya dilihat monyet yang dodol sawit, saya gak kayak gini kok. Berat kerjanya. Berat kerjanya. Udahlah kalau kayak gitu, akhirnya Ustadz Mubarak bilang kayak gini, servis komputer gimana? Masa nggak bakat gitu. Akuntan saya nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Kalau jaga toko, nggak mau lah jaga toko. Akhirnya apa Ustadz Mubarak? Kalau ada orang kayak gitu, Ustadz Mubaraknya bilang apa? Ustadz Mubarak akan bilang Mbak gini kira-kiranya itu. Kalau begitu Pak, besok kamu tak belikan layangan, terus main sama Furqan sama Azam. Kan gitu akhirnya. Orang yang gengsi itu gitu. Nggak akan sukses dia, makanya kita nggak boleh gengsi. Layangan ini. Kalau itu kesana kita, Jadi apapun pokoknya kita, kadang-kadang orang tuh kayak gitu ya, sering gitu. Misalnya kan sandal itu udah sempit, kakinya tuh sampai lecet itu karena mau kondangan itu. Tapi dia mau ngelepas gengsi itu, lebih baik lecet-lecet nggak apa-apa, pincang-pincang nggak apa-apa. Padahal kalau lepas kan enak banget, lepas aja lah. Assalamualaikum, tetap aja. Itu gara-gara gengsi itu gitu loh. Ngantuk banget. Gitu. Misalnya ngantuk banget di mobil, teklak-tekluk, mau tidur malu sama sopirnya, tidur malu, akhirnya ya itu gara-gara gengsi itu. Makanya kalau di bandara itu saya setelah ngajinya lama dulu tuh, kalau ngantuk di bandara saya tidur itu malu. Sekarang kalau misalnya di delay itu, di pesawatnya delay, saya malah keluar. Situ kan lapang tuh sebelum ruangan tuh mas, saya tidur di situ aja, tidur di situ gitu. Orang-orang lihatin ya nggak apa-apa. Jadi dengan tidak gengsi kita nyaman, gitu kan. Tapi kalau gengsi susah. Misalnya gini, istri ini orang-orang yang gengsi itu ya. Istri misalnya ke pasar, pulang beli ikan serai misalnya. Suaminya bilang, makan apa sekarang, Dek gitu. Ikan serai, Mas. Ikan serai katanya dia. Masa saya makan ikan serai gitu. Tongkol dong. Misalnya, tongkol dong mas serai. Sekarang kan adanya serai mas gitu. Gak mau serai. Gimana kalau saya tidak anak-anak makan serai? Kan gitu misalnya. Akhirnya dia ngambek, tidur gitu. Mas, kenapa kok sari terus? Mendingan sari daripada makan serai. itu gengsi itu susah gitu loh. Dan kita belajar ikhlas gitu ya. Nanti kan di sini ada ikhlas. Makanya apa itu namanya? Jangan gengsi. Ini orang-orang kafir ini akhiratnya celaka, dunianya celaka gara-gara gengsi.
Gengsi Termasuk gengsi sama istri itu nggak boleh ya? nggak boleh. Pokoknya judulnya gengsi itu merana. Merana aja yang digengsi itu dia nggak ngerti kan, susah kan. Kita hanya gengsi gitu, jaga image. Tapi yang kita ajak, yang kita gengsi ini itu nggak ngerti. Gengsi sama menjaga harga diri sama apa? Oh, beda lah, nanti namanya jaga Ini kan keluarga. tapi kan suami juga sama menjaga harga diri. Ya beda. Kita lanjut dulu ya, nanti Ikam. Kemudian gengsi ini pelajaran dari sini ya, jadi gengsi. Yang kedua adalah harus mengakui prestasi orang lain kita. Nah mereka kan nggak ngakui prestasi orang lain, makanya mereka celaka. Orang-orang kafir itu dan orang musyrik itu ini ada datang bukan dari kalangan dia nggak ngakuin. Ini orang prestasi banget Nabi Muhammad itu kan. Harusnya kalau orang-orang yang lapang hatinya dia ngakuin prestasi itu. Nah, kita dalam kehidupan juga demikian itu kan. Ada orang nggak dekat dengan kita atau organisasinya beda dengan kita, kalau dia prestasi kita acungi jempol gitu, kita minikan gitu. Dan apa namanya kawan-kawan yang saya muliakan, kita jadikan prestasi dia itu sebagai motivasi kita, bukan sebagai bersusah-susah kita karena melihat dia berprestasi gitu. Jadi pelajaran yang kedua adalah kita harus mengakui prestasi orang lain. Yang pertama tadi jaga gengsi. Kemudian yang kedua ini untuk mereka ya, pelajaran dari orang-orang kafir itu, kalau dari Nabi Muhammad SAW yang al-bayyinah ini tidak peduli komen negatif orang lain. Jadi Nabi Muhammad ini kan tetap aja menjalankan kerasulan dakwah. Mereka mau komen apalah, orang Yahudi mau komen apa, saya nggak ngurusin gitu. Nah inilah yang sering membuat kita gagal juga kayak gitu. Sering terlalu mendramatisir komen negatif orang lain gitu loh. Padahal itu cuma hanya di Facebook gitu kan. Cuma baper. Nabi Muhammad tuh nggak baperan. Kalau Nabi Muhammad baperan nggak sampai ke Indonesia Islam kita. Islamnya itu kan dikit-dikit nangis, baper kan gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak baperan. Dia fokus kepada cita-citanya. Cita-citanya saya adalah agama Islam yang sempurna harus wujud di segala penjuru dunia. Orang mau menghina saya, mau melempari batu ke saya gitu ya, tidak peduli. Itu jadi rekan-rekan yang saya muliakan, sudah banyak sekali saya tuh ini jadinya ngelonco punya artikel. Mohon maaf, baru satu ayat. Tak bacakan biar 3 ayat ya judulnya. Jadi yang bayina itu Rasulullah, yaitu Rasul itu dari Allah yang membacakan suhuf yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Kita bahas kapan-kapan. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf itu kitab-kitab yang lurus. Jadi nanti kita akan berbicara tentang Al-Quranul Karim, tapi pembahasan kita hari ini untuk kesuksesan kita di dunia, untuk kesuksesan kita di akhirat, itu adalah yang pertama tidak gengsi. Kalau punya uang sedikit gitu misalnya, yang cukupnya hanya jajan di warteg atau ampera, ya nggak usah yang itu gitu ya, nikmati aja gitu. Nggak mau lah aku beli es krim keliling, mendingan nggak beli es krim. Kalau nggak ke Moyo kan itu orang gengsi itu kalau cerita susah banget. Kita nggak boleh gengsi. Yang selanjutnya adalah kita berbesar jiwa gitu ya, untuk senantiasa menghormati, menerima prestasi orang lain. Barok tuh pinter ya gini ya. Terus iya memang pinter, tapi memang dari kecil kan di pondok. Kalau aku kerja keras, ya salahmu gitu loh. Misalnya kayak gitu tuh namanya tidak, ya sudah, iya memang pinter banget, ya sudah selesai kan gitu. Nggak usah dulu, itu ya Allah mentakdirkan kita beda-beda kan gitu. Ya kan gitu. Yang selanjutnya adalah kita tetap tegak lurus di kebenaran kita, di cita-cita kita, insya Allah, walaupun orang lain mau mengatakan apapun tentang kita. Ini yang penting banget saya sampaikan. Kehidupan ini adalah perjalanan kita,
perjalanan saya, perjalanan panjenengan semua, bukan perjalanan orang lain. Jadi kita rugi banget kalau sampai baperan palehan. Orang lain mengapa? Ya yang merasakan kehidupan saya aslinya itu saya. Kemudian nomor 2 adalah istri saya, kan itu terdekat itu. Loh, kalau orang lain banget gitu kok sampai ngomong kayak gini, terus kita jadi resah, jadi masuk angin, ya rugi banget kita kalau kayak gitu. Itu jadi fokus kepada apa yang kita ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh ya, terakhir ini saya ada punya satu contoh orang yang luar biasa tidak terpengaruh dengan negatif orang lain, komen negatif orang lain. Dulu itu ada seorang penjahit, dia kaya raya. Penjahit itu kaya, bukan kaya raya lah, tapi kaya. Kemudian didatangi oleh warga, katanya gini, Pak, Saman itu kan kaya raya, saya mewakili warga loh. Saman tuh kok nggak pernah kumpul dengan kawan, kok nggak pernah sedekah gitu. Itu lihat dulu, ada pedagang daging, dia nggak kaya, miskin itu, cukupan aja. Tapi setiap hari dia sedekah ke orang-orang daging berapa on gitu ya, ke warga sekitar. Kamu yang penjahitnya sukses ini, kamu nggak pernah sedekah. Orang ini hanya senyum aja. Dia pulang, kembali ke warganya. Dia ngomong-ngomong kok, saya kesana aja cuma disenyumin aja gitu, gak ditangkapin. Akhirnya berjalan kayak gitu. Lama-lama dia sakit, si penjahit sakit. Gak ada yang gubris, gak ada yang nengok karena terprovokasi oleh orang itu gitu. Akhirnya lama-lama izin Allah, lantarannya sakit itu dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, sudah selesai meninggal dunia, beberapa lama kemudian, beberapa minggu-minggu ditunggu, yang jualan daging itu nggak sedekah lagi gitu loh, nggak sedekah gitu. Masyarakat bingung, kok nggak sedekah lagi dia ya gitu. Akhirnya datang ke penjual daging itu, Mbak, kok nggak sedekah lagi gitu, kenapa gitu loh. Dulu itu saya sedekah itu adalah karena bapak yang penjahit itu. Jadi bapak penjahit itu setiap hari beli daging ke saya, dan saya disuruh mensedekahkan ke warga sekitar yang miskin. Nah, ketika dia itu sudah meninggal, mana mungkin dong saya sedekah. Mana mungkin saya sedekah sebanyak itu. Kalian tahu ya keluarga saya seperti ini gitu. Nah, inilah luar biasanya. Kalau kita jadi datang kayak gitu, belum tahu ya gitu, mereka bisa makan daging gara-gara aku misalnya gitu kan, tapi dia enggak gitu, karena dia punya tujuan besar, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah, terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin.